Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Ya puji nama Tuhan, kita adalah anak-anak yang sangat dikasihi Tuhan. Meskipun memang ketika kenyataannya mungkin banyak halangan, rintangan, banyak permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi tidak apa-apa saudara, asalkan kita melaluinya bersama-sama dengan Yesus, amin. Amin. Kalau karena itu kita mau sama satukan hati kita mau beribadah, kita menyatakan cinta kasihnya Tuhan terhadap hidup kita, yang sudah menebus kita, yang sudah memberikan segalanya dalam kehidupan kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosa. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkan, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Sama-sama katakan, besar mulia kasih-Mu. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupku, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosa-Mu. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkan, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkan, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur
memuliakan namanya. Kita sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau yang menebus kami Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Namamu ajaib Tuhan. Sungguh indah kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami Bapa. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Katakan sungguh besar Tuhan. Besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Berikan hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau sangat baik dalam kehidupan kami. Engkau begitu indah dalam kehidupan kami Bapa. Kami sebentar mau memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami percaya ibadah ini adalah ibadah yang sangat diberkati. Terima kasih Yesus. Kami akan mulai ibadah ini dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Yes. Masih penuh dengan sukacita? Amin dong, karena kita tidak perlu takut, karena Yesus perisai kita, amin. Yes, perisaiku. Sama-sama katakan, tinggal dekatmu
Ku aman di dalam-Mu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tangan-Mu. Kau meneguhkan langkahku. Oh, ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyang. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Tuhan, Kau perisaiku. Haleluya. Lewati badai tak akan ku goyang. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu mengikuti. Sekali lagi katakan, takkan ku ragu mengikuti. Haleluya, puji nama Tuhan. Masih siap untuk memuji Tuhan? Yes, harus tetap siap ya kita ya, amin. Yes, benteng hidup. Bersamamu tak akan ku pernah. Tangan-Mu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku menopang hidupku di keselamatan. Kau berikan kasih setiamu dan hidupku. Tak akan ku ragu, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Amin. Kita mau berjalan bersama Tuhan. Katakan sama-sama. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tangan-Mu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkat kami Tuhan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku menopang hidupku pagi keselamatan. Kau berikan kasih setiamu benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku menopang hidupku pagi keselamatan. Kau berikan kasih setiamu benteng hidupku. Tak akan ku ragu, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku.
Puji nama Tuhan. Saya persilakan bagi yang ingin menceritakan cinta kasihnya Tuhan, dipersilakan ruang dan waktunya. Ada? Mungkin Ko Heri habis ulang tahun. Ada ya? Ada nggak kira-kira? Sama-sama kita berbagi ya. Kalau nggak tidak ada, saya persilakan untuk Ko Heri untuk membacakan pengumuman. Haleluya, shalom. Puji nama Tuhan, tetap semangat ya kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan kita percaya setiap kita sebagai saudara, sebagai keluarga jemaat GICA tetap kuat menghadapi setiap apapun yang terjadi. Kita saling menguatkan, saling melengkapi ya, saling mendoakan sama-sama. Ya, kita percaya bahwa Tuhan sanggup untuk mengatasi segalanya. Amin. Ya, Tuhan penopang, Tuhan benteng kehidupan kita. Amin. Ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Ya, ada ibadah Grace Youth Generation setiap hari Sabtu ya, ibadah remaja jam 7 di sekretariat. Dan ada ibadah Super Kids setelah ini, hari ini di atas tempat ini. Ya, untuk kegiatan. Untuk jadwal minggu depan, tanggal 28 Juli, asyir dilayani keluarga Bapak Wirawan, worship leadernya saya sendiri, singernya Ibu Rina dan Saudari Maudi, pengumuman Bapak Erik, kolektan Saudari Seren dan Saudari Sarah, dress code-nya biru. Ya, terima kasih kepada Ibu Milan yang telah menyediakan perjamuan kasih hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan memberikan persembahan, kita mau berdoa. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu nyata di dalam hidup kami. Kami bersyukur kami hidup di dalam anugerah. Ini hidup kami Tuhan selalu memandang bahwa Engkau Allah Yesus segalanya, Allah yang luar biasa, yang memberikan kehidupan bagi hidup kami, memberikan kemenangan bagi hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang selalu menyertai hidup kami, memelihara hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Kau Allah yang memberkati hidup kami Bapa. Dan saat ini kami mau memberikan persembahan, kami berkat yang Kau berikan di dalam hidup kami, untuk pekerjaan di tempat ini Tuhan, untuk kegiatan di tempat ini Tuhan, untuk ibadah kami ya Bapa. Kami percaya Engkau memberkati setiap kami, memberkati gereja ini Tuhan. Tak lupa juga kami berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Cepi ya Bapa. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena anugerah-Mu, Engkau memelihara kehidupannya beserta dengan keluarga. Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan kesehatan ya Bapa. Kami percaya dalam setiap perkataannya Tuhan, membawa karya-Mu yang luar biasa dengan kebenaran firman-Mu ya Bapa, yang kami terima ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, selagi kantong persembahan diedarkan, sama-sama kita nyanyikan Jawaban Hidupku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu,
Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari sama-sama kita nyanyi lagu dari awal. Meskipun tak ku mengerti, Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan jalan terbaik pertolongan-Mu datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Bagiku semua mungkin bagimu, hanya Engkaulah jawaban hidupku. yang tak pernah kau lihat Tuhan, Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan. saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan lagu ini lebih keras lagi, katakan Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. yang tak pernah kami lihat Tuhan, Yang tak pernah kulihat
bagi Allah. Terima kasih Bapak. Sungguh kami sangat bersyukur untuk kesempatan sore hari ini. Terima kasih untuk semua kebaikan dan anugerah-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang perjalanan hidup kami, penyertaan-Mu luar biasa. Dan biarlah kami sore hari ini boleh menaikkan syukur kami kepadamu. Mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah lakukan atas hidup kami. Sehingga keberadaan setiap kami boleh menikmati Engkau lebih dan lebih lagi. Bapak terima kasih bahwa kami untuk lebih menikmati Engkau Tuhan. Menyadarkan diri kami betapa kami sangat dikasihi oleh Engkau. Betapa Engkau sangat mengasihi keberadaan setiap kami, apapun keberadaan kami. Karena Engkau Allah kami yang baik. Terima kasih Bapak untuk karya-Mu yang luar biasa. Menebus keberadaan hidup kami. Untuk supaya kami boleh mengalami perjumpaan yang luar biasa bersama dengan Engkau. Supaya setiap kami boleh merasakan kasih-Mu yang luar biasa. Merasakan semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan lebih daripada itu, apapun yang menjadi karya-Mu di atas kayu salib. Boleh menjadi penggenapan terjadi dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapak atas pertolongan-Mu dalam hidup kami. Yang lemah Tuhan kuatkan setiap kami. Yang sakit Tuhan jamah Tuhan sembuhkan setiap kami. Dan bahkan yang mengalami pergumulan Tuhan membuka jalan dengan luar biasa. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk kesempatan yang luar biasa sore hari ini. Biar sore hari ini kami yakin dan percaya adalah sore yang sangat diberkati oleh Tuhan. Sampaikan sesuatu apapun yang menjadi kerinduan-Mu. Biar kami boleh menangkap setiap pesan-Mu. Roh hikmat dan wahyu mengalir di tengah-tengah kami. Membukakan begitu banyak perkara yang luar biasa. Untuk kami boleh mengenal akan Engkau lebih dan lebih lagi ya Bapa. Sehingga setiap kami boleh merasakan betapa baiknya Allah yang kami sembah. Terima kasih Bapa. Kami akan menyambutnya dengan penucapan syukur di dalam satu nama. Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Semua yang percaya mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Semuanya diberkati amin. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk tim PW kita sore hari ini. Wow, luar biasa. Ya, kalau udah memuji Tuhan kayaknya nggak mau berhenti ya Bapak Ibu Saudara. Semuanya boleh menikmati betapa Allah kita luar biasa, amin. Nah, sore hari ini kita akan dibawa dengan sebuah tema yang sangat luar biasa. Ya, temanya bisa dimunculin. Dia ubah hidupku. Ya, dan saya percaya ini merupakan sebuah tema yang saya rindu Bapak Ibu Saudara mungkin sebagian sudah mengalaminya dan beberapa saudara mungkin masih belum mengalami, tetapi saya rindu semuanya mengalaminya, amin. Iya, Dia Allah yang sanggup untuk mengubah kehidupan kita, sehingga dengan demikian saya percaya ada begitu banyak kebaikan yang akan dinyatakan dalam hidup kita. Baik Bapak Ibu Saudara, shalom semuanya. Iya, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Sangat dikasihi Tuhan, amin. Senggol kiri kanan saudara katakan Tuhan Yesus memberkati kamu, ya. Kita akan diberkati Tuhan dengan luar biasa, oke? Iya. Nah, melalui karya anaknya ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin supaya setiap kita ya mengalami sebuah perubahan di dalam hidup kita. Amin. Ya, sebuah perubahan yang menyatakan betapa besar dan kasih-Nya atas hidup kita. Betapa luar biasanya Dia menolong hidup kita dalam setiap masalah, tantangan, pergumulan kita. Bahkan hal-hal yang luar biasa yang Tuhan ingin nyatakan itu terjadi dalam hidup kita. Dia mengubah hidupku. Kenapa? Karena Dia Allah yang baik. Amin. Dan saya rindu Dia juga mengubah hidup Bapak Ibu Saudara. Ya, ya jangan ragu-ragu senggol kiri kanan saudara. Dia ingin mengubah hidup kamu. Ya, yang tadinya sedih jadi penuh dengan sukacita. Amin. Yang tadinya cenderung kita banyak kekhawatiran, Tuhan bisa membuat kita penuh dengan damai sejahtera. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Kita buka di dalam Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Saya percaya ini akan jadi berkat buat kita semuanya, Bapak Ibu Saudara. Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16 dimulai, perhatikan di situ. Ya, sebab itu dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah apa? Kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Dikatakan dengan sangat jelas, Injil adalah kekuatan Allah yang sanggup apa? Menyelamatkan. Amin. Ya, saya pastikan Bapak Ibu Saudara boleh menyadari ini. Atau ada yang belum memahami tentang Injil? Injil adalah kabar baik. Amin. Setiap saudara mendengar Injil, harusnya saudara mendengar kabar baik, ya. Dan bahkan katakan di sini kabar baik yang hampir-hampir tidak bisa dipercaya. Karena saking apanya? Saking baiknya. Amin. Di mana Bapak Ibu Saudara sekarang ya, diselamatkan bukan karena perbuatan baik Bapak Ibu Saudara, tetapi karena perbuatan siapa?
Yesus itu kabar baik yang luar biasa. Di mana Yesus datang dalam dunia untuk supaya Bapak Ibu Saudara diselamatkan. Dia menderita buat saudara, dia sengsara buat saudara, bahkan dia rela mati di atas kayu salib buat saudara. Untuk Bapak Ibu Saudara yang harusnya mati, kita mendapatkan kehidupan. Jadi kehidupannya sekarang menjadi bagian kehidupan kita. Bahkan dia yang benar rela menjadi berdosa supaya saudara yang berdosa dibenarkan. Jadi sekarang kebenarannya menjadi milik saudara. Amin. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekarang boleh layak di hadapan Bapa di surga. Kenapa? Karena bukan apa yang kau lakukan, tapi karena Yesus. Amin. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekarang adalah pribadi-pribadi yang luar biasa. Sehingga Bapa di surga kalau ngelihat saudara sekarang seperti ngelihat siapa? Ngelihat Yesus. Amin. Iya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kebenaran Yesus menjadi bagian dalam hidupmu, kekudusan Yesus menjadi bagian dalam hidupmu. Jadi siap-siap diberkati Tuhan. Amin. Jadi senggol kiri kanan saudara, siap-siap diberkati Tuhan. Oh, haleluya, ya. Injil adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan. Kata menyelamatkan di sini Bapak Ibu Saudara memiliki sebuah arti yang luar biasa dari bahasa aslinya, ya. Ini bukan cuma memindahkan orang dari neraka menuju ke surga. Ya, tapi kata-kata daripada menyelamatkan sojo di sini ini memiliki arti ya memberikan kepada kita pemulihan, amin, kesembuhan, penyediaan. Jadi Tuhan di sini memberikan Kristus ya untuk melakukan begitu banyak hal yang luar biasa sehingga Bapak Ibu Saudara boleh mendapatkan begitu banyak juga hal yang luar biasa. Jadi di sini kita ingin membawa Bapak Ibu Saudara untuk memiliki keyakinan yang kuat bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi hari ini jangan lagi dipenuhi dengan kekhawatiran karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa dan Dia sudah melakukannya melalui karya Kristus buat Bapak Ibu Saudara supaya Bapak Ibu Saudara hari-hari ini boleh menikmati kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Iya. Ayat yang ke-17 dikatakan di situ. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara mendengar tentang Injil, mendengar tentang kabar baik, timbul iman. Iman inilah yang menyelamatkan Bapak Ibu Saudara. Untuk meyakini, mempercayai bahwa karya Kristus itu ya dan amin. Ya, jadi kita tidak lagi keraguan, tidak ada lagi kekhawatiran tentang keberadaan keselamatan kita. Karena kita yakin benar keselamatan kita sudah diberikan melalui karya Kristus. Sehingga barang siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Ini hal yang luar biasa. Jadi ketika kita mendengar Injil, kabar baik itu, hati kita bersuka cita. Tapi kebanyakan seringkali kita bukan mendengar kabar baik, tapi kabar buruk. Jadi seringkali pulang dari gereja bukannya penuh sukacita tapi penuh dengan duka cita. Ya, kenapa? Karena bukannya mendengar kabar baik di mana kita sudah menikmati semua kebaikan dan kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Tapi kadang-kadang kita mendengar sebuah keberadaan di mana saudara harus melakukan sesuatu syarat utamanya untuk ini, untuk itu supaya saudara dikasih Tuhan. Sehingga saudara bingung bagaimana caranya untuk supaya kita lebih lagi dikasih itu Tuhan. Yang mampu bangganya luar biasa, yang enggak mampu sedihnya luar biasa. Iya. Apalagi kalau Bapak Ibu Saudara sudah diberikan syarat-syarat kalau mau disayang Tuhan kamu harus lakukan ini, lakukan itu. Wah, kalau saudara bisa puji Tuhan. Kalau saudara nggak bisa, ya puji hantu, puji Tuhan. Haleluya, tetap puji itu Tuhan. Ya karena bukan itu persoalannya, di mana kita diterima oleh Bapa di surga, tetapi karena kita percaya kepada anaknya yang sudah rela datang dalam dunia ini. Amin. Untuk supaya kita diselamatkan. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya bawa Bapak Saudara untuk dapat melihat, ya bahwa Dia mengubah hidupku. Ya, Dia ubah hidupku. Kenapa? Karena ada sebuah alasan, ada sebuah rencana Tuhan yang luar biasa. Tapi sebelum kita memasuki hal itu, saya ingin membawa Bapak Saudara ada beberapa tipe orang Kristen dulu supaya saudara tahu. Dan ini bukan untuk nyindir kita, ini bukan supaya saudara tahu jeleknya kita, tapi supaya saudara tahu dan mengevaluasi keberadaan kehidupan kita. Amin. Nah, orang Kristen di sini ada beberapa bagian yang saya ambil Bapak Saudara dari sebuah buku dan saya percaya ini jadi berkat buat kita. Yang pertama adalah orang Kristen duniawi, katanya kita. Iya. Nah, orang Kristen duniawi ini apa sih ciri-cirinya? Mereka Kristen, tapi mereka tidak peduli dengan hal-hal yang rohani. Jadi Kristennya kalau bahasa sekarang Kristen
KTP, Kristen tanpa apa? Pertobatan. Ya, gitu ya. Jadi di sini Kristen mah Kristen, cuman ya mereka nggak peduli dengan hal-hal rohani. Ibadah sekali kali, ya mungkin setahun sekali karena mau Natal, ya. Pas muncul, oh iya karena besok mau Natal, ya. Jadi kayak kapal selam, ya. Mau Natal muncul. Setelah itu ngilang lagi, Bapak Saudara. Muncul lagi kapan? Mau Natal lagi. Haleluya ya. Ini Kristen yang tidak peduli dengan hal-hal yang rohani. Muncul hanya sekali-kali. Ya, ini cirinya. Mereka datang hanya untuk bersosialisasi doang. Cari teman, cari kerjaan. Mudah-mudahan dapat kerjaan. Mudah-mudahan dapat teman. Jadi ke gereja mereka hanya bersosialisasi. Ya, mungkin supaya nggak dianggap juga sebagai orang yang tidak beragama. Amin. Nanti dianggap komunis lagi, ya kan gitu ya. Nanti dianggap ateis lagi ya. Jadi masalah. Jadi orang Kristen duniawi adalah orang Kristen yang benar-benar tidak peduli dengan hal-hal yang rohani, Bapak Ibu Saudara. Iya. Mereka datang ke gereja mungkin cuma buat bikin konten doang, ya kan gitu ya. Kalau perjamuan kudus dia foto, ya kan gitu ya. Hostinya Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Wah puji Tuhan, yang like-nya 1000, ya kan begitu. Seneng banget gitu. Besoknya ngilang lagi saudara. Muncul lagi perjamuan kudus lagi, kan begitu ya. Jadi orang-orang ini hanya mempergunakan setiap keberadaan acara-acara gereja hanya untuk sebuah apa? Iya. Pencitraan diri. Mereka tidak percaya pada kekuatan Tuhan. Mereka hanya percaya pada kekuatan diri mereka sendiri, Bapak Ibu Saudara. Jadinya orang-orang kayak gini nggak yakin kalau Tuhan bisa melakukan mujizat. Mereka nggak yakin kalau Tuhan bisa melakukan segala perkara. Karena mereka lebih percaya pada kekuatan diri mereka sendiri. Jadi ketika mereka mengalami masalah, mengalami persoalan, ditanya, ayo kita percaya Tuhan. Tuhan, saya udah lama ikut Tuhan nggak pernah ada mujizat. Ya, mereka lebih percaya pada kekuatan mereka sendiri. Mereka tidak percaya anugerah. Mereka hidup seolah-olah tidak butuh Tuhan, sang pemberi anugerah, saudara. Moto mereka begini, hidup hanya sekali untuk dinikmati. Urusan mati, ya dipikirin nanti katanya Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi moto mereka ini hanya ya nikmati aja hidup lah, kan hidup cuma sekali gitu. Jadi mereka bersenang-senang sesuka hati. Pesta pora sampai mati. Iya, prinsip mereka selama ada uang semuanya aman. Nah ini dia kekristenan duniawi. Senggol kiri kanan saudara. Saya berharap itu bukan kamu, ya kan? Haleluya. Ya, itu bukan kamu, ya. Pak Cepi cuma lagi ngasih tahu doang, ya. Ini ciri-ciri orang Kristen yang duniawi, mikirinnya dunia terus, ya. Jadi nggak pernah mikirin hal-hal yang rohani, ya nggak pernah mikirin soal Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ini yang terjadi dan ada di sekitar kita. Ya, dan mereka mengalami begitu banyak kekosongan dalam hidup mereka karena mereka tidak percaya Tuhan sesungguhnya. Mereka Kristen karena memang orang tuanya Kristen. Kenapa jadi Kristen? Ya orang tua gua Kristen, ya gua jadi Kristen lah, ya kan gitu. Yang lain lagi kenapa jadi Kristen? Ya kan, kok kamu dibaptis? Iya teman saya waktu kemarin ikut nyebur, ya saya nggak enak ikut nyebur juga, katanya gitu. Jadi dibaptis gara-gara ikut siapa? Ikut teman. Yang lain lagi Bapak Ibu Saudara, kenapa kamu dibaptis? Ya itu katanya gitu dapat pasangannya orang Kristen. Ya kalau kawin kudu dibaptis dulu. Jadi dibaptis gara-gara kepengen supaya kawin, ya gitu. Jadi ini ya syukur-syukur mereka ketika ada di gereja ngedenger Injil, firman Tuhan, supaya mereka bertumbuh. Ternyata jadi Kristen itu bukan cuman ikutan, amin. Jadi Kristen itu karena kita mengenal Tuhan kita yang luar biasa, amin. Jadi senggol kiri kanan saudara, itu bukan kamu ya, haleluya. Ya kasih tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa ya. Yang kedua orang Kristen agamawi, Bapak Saudara. Yang tadi orang Kristen duniawi, sekarang orang Kristen agamawi. Nah ini rada lumayan kayaknya ya, karena ada unsur-unsur agamanya ya. Tapi sebenarnya sama aja. Mereka rajin ibadah, saudara. Ya, dan mereka sangat peduli, support dengan acara-acara gereja juga. Ya, tapi tujuan mereka ibadah hanya sebagai sebuah syarat supaya Tuhan tidak marah sama mereka. Itu hanya sebagai syarat, ya Bapak Ibu Saudara. Kalau mereka mati, nanti masuk
masuk surga. Itu hanya sebuah syarat. Kalau mereka usahanya diberkati. Ya, karena kalau nggak rajin ke gereja, masalah. Tuhan bisa marah. Ini Kristen agamawi. Karena mereka belum kenal siapa Tuhannya yang baik. Amin. Tuhan sudah tidak pernah marah lagi sama saudara. Amin. Iya, karena Tuhan sudah kemarahannya ditumpahkan kepada siapa? Yesus di atas kayu salib. Jadi senggol kiri, nggak usah takut. Bapa udah nggak marah lagi, amin. Iya, Bapa sayang sama kita, amin. Makanya diberikan Yesus sama kita. Tapi Kristen-Kristen agamawi ini masih merasa kayak gini. Jadi mereka ibadah, aduh ibadah hari ini, ya nanti besok jangan-jangan tokonya sepi kalau nggak ibadah. Jadi mereka ibadah karena takut tokonya sepi. Mereka takut kalau nggak ibadah anaknya sakit. Ya, mereka takut kalau ibadah ada sesuatu yang terjadi. Sehingga ketika disenggol beca, tuh kemarin sih nggak ke gereja, makanya kesenggol beca gitu ya. Jadi kesenggol beca aja gara-gara siapa? Tuhan marah. Kena sakit gara-gara Tuhan marah. Padahal mah kesenggol beca, saudara meleng, amin. Iya, banyak pikiran kan gitu. Gimana caranya ini supaya dapat nyari duit yang banyak, amin. Jadi akhirnya orang-orang Kristen agamawi, mereka rajin ibadah, mereka peduli, support dengan acara gereja, tapi tujuannya untuk memanipulasi siapa tuh? Tuhan. Kristen transaksional. Iya. Jadi Tuhan kalau misalnya memberi, baru Tuhan akan memberi lagi sama kita. Kalau kita tidak memberi, maka Tuhan juga tidak akan memberi. Mereka mengalami hal yang seperti ini karena mereka tidak paham, tidak mengenal akan Bapa yang baik, Bapak Ibu Saudara. Mereka sok sial. Ya, ini bukan mereka sosial, tapi sok sial. Banyak menyumbang sana sini. Iya. Banyak memberi. Iya, ngajakin saudara mungkin kadang-kadang makan juga, ya kan gitu. Tapi tujuan mereka memberi supaya diberkati. Iya, mereka memberi supaya diberkati, supaya Tuhan juga akan memberkatilah lagi. Ini kekristenan yang sungguh sangat-sangat transaksional. Iya. Nah ada banyak orang Kristen yang agamawi, saudara. Sehingga mereka merasa bahwa melayani Tuhan juga supaya Tuhan juga sayang sama mereka. Supaya Tuhan memberkati hidup mereka. Nah mereka juga rajin baca Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Tapi tujuannya hanya sebagai pemenuhan syarat agama. Supaya Tuhan nantinya akan bergerak memberkati usaha pekerjaannya. Bahkan ada orang-orang yang seperti ini. Baca Alkitab supaya kelihatannya rohani. Datang ke kantor pagi-pagi. Wah ya, dibuka jendelanya biar jelas. Dia buka Alkitab, dia baca Alkitab. Biar kelihatan sama siapa? Sama orang-orang. Bahwa dia lagi baca Alkitab. Wih, rohani benar. Haleluya. Lupa. Iya, Bapak Ibu Saudara. Iya, karena mereka baca Alkitab hanya untuk supaya kelihatan orang. Iya. Mereka membangun sebuah prinsip pencitraan yang luar biasa. Mereka adalah Kristen-Kristen agamawi supaya kelihatan kudus. Supaya kelihatan sama orang rohani. Ya, ini Kristen-Kristen agamawi. Prinsipnya terima kasih. Kalau mau menerima yang besar dari Tuhan, kita juga harus ngasih yang terbaik. Ya, buat siapa? Buat Tuhan. Iya, ini pola pikir agamawi. Karena sebenarnya saudara memberi sama Tuhan bukan supaya diberi sama Tuhan, tapi karena Tuhan sudah memberi lebih dulu sama saudara. Amin. Iya, jadi di sini tidak ada sistem Bapak Ibu Saudara yang namanya ketulusan hati kepada Tuhan. Yang ada adalah transaksional, kayak orang jual beli. Iya. Jadi hubungan kita dengan Bapa di surga kayak pedagang yang suka jual beli. Iya. Artinya ada sesuatu yang kita lakukan supaya nanti Tuhan melakukan sesuatu buat kita. Ini Kristen agamawi. Datang ke gereja supaya diberkati. Padahal orang harusnya datang ke gereja karena mengucap syukur Tuhan sudah menyelamatkan hidupnya. Amin. Amin. Tuhan sungguh-sungguh mengasihi dia. Dan dia merasakan begitu baiknya Tuhan dalam hidupnya. Sehingga dia datang ke gereja karena dia bersyukur Tuhan sudah menyediakan segala yang dia
perlukan. Amin. Jadi datang ke gereja bukan cuma sekedar mau diberkati, bukan cuma sekedar ya ada kebutuhannya, tapi benar-benar karena dia sadar betapa Tuhan sangat mengasihi hidupnya. Amin. Ini sebuah poin penting yang harus kita pahami Bapak Ibu Saudara, supaya nanti ke depannya kita menyadari benar siapa kita. Iya, senggol kiri kanan saudara, katakan lagi, itu bukan kamu. Amin. Haleluya. Iya, itu Kristen agamawi yang mereka tidak mengenal Tuhan dengan sesungguhnya. Mereka hanya mengenal agama, Bapak Ibu Saudara. Nah, tahukah saudara bedanya agama dengan iman Kristen? Agama adalah mengajarkan, ayo kita cari Tuhan. Padahal iman sejati kita, iman kekristenan mengajarkan kepada kita bahwa bukan kita yang mencari Tuhan, justru Tuhanlah yang datang mencari siapa? Mencari kita. Amin. Dia dari surga yang mulia datang ke dalam dunia yang sengsara supaya saudara yang sengsara jadi mulia. Dia datang dari surga dan rela babak belur, Bapak Saudara, penuh bilur supaya saudara yang babak belur penuh bilur disembuhkan. Dia yang tidak berdosa datang dalam dunia yang berdosa supaya kita yang berdosa dibenarkan oleh Tuhan. Dia yang hidupnya luar biasa, rela datang dalam dunia yang penuh dengan kematian supaya saudara yang mati mendapatkan kehidupan. Itu Injil, saudara. Itu kekuatan Allah. Jadi hari ini yakinkan dalam dirimu engkau sangat dikasihi Tuhan. Amin. Iya, jadi senggol sekali lagi deh kiri kanan saudara, kamu sangat dikasihi Tuhan ternyata. Amin. Haleluya. Kasih tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa ya. Nah, pola pikir agamawi ini seringkali ada tanpa disadari sama hidup kita. Ketika kita punya masalah, punya tantangan, kita akan berpikirnya seperti ini. Apalagi ya yang harus saya lakukan untuk Tuhan. Supaya saya mengalami pertolongan. Karena seakan-akan Tuhan belum menolong. Padahal dia sudah memberikan Yesus. Apalagi yang saya harus perbuat ya supaya Tuhan berbelas kasihan sama saya. Padahal Tuhan sudah berbelas kasihan. Bagaimana enggak berbelas kasihan? Yesus anak yang dikasihinya rela mati buat Bapak Ibu Saudara. Gimana kurangnya belas kasihan Tuhan. Tapi kita tidak mengenal. Kita tidak paham tentang Tuhan. Jadi akhirnya hari-hari kita yang punya banyak masalah akan terus ya, bergumul dengan bagaimana caranya. Mungkin doa sejam itu kurang. Jadi berapa jam? Jadi 2 jam. Tambah lagi 3 jam. Pertolongannya belum datang juga. Tambahin lagi sama puasa. Puasa sehari kurang. Puasa 2 hari. Puasa 2 hari kurang, puasa 3 hari. Puasa 3 hari kurang, kira-kira apa? Saudara mati, ya kan begitu, haleluya. Ya. Jadi kalau udah mati, oh puji Tuhan, semuanya udah selesai. Aduh, puji Tuhan ya, udah nggak sakit lagi, ya udah mati. Ya puji Tuhan, Tuhan sayang gitu ya. Padahal karena tidak mengerti. Ya, betapa Tuhan sesungguhnya sudah memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Melalui karya Kristus yang luar biasa. Dia yang kaya rela jadi miskin supaya saudara yang miskin jadi kaya, diberkati Tuhan. Amin. Jadi yakinkan dalam dirimu saudara, engkau adalah pribadi yang sungguh-sungguh sudah disayang Tuhan dengan luar biasa. Ya. Ini penting supaya kita paham benar bahwa inilah keberadaan kekristenan yang sesungguhnya. Nah, ini kita akan memasuki poin yang ketiga, yaitu orang Kristen yang rohani. Amin. Amin. Iya. Orang Kristen yang rohani, mereka mempercayai hidup adalah anugerah. Hidup adalah kasih karunia Tuhan. Hidup adalah pemberian Tuhan yang luar biasa. Mereka sadar bahwa mereka sudah diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Mereka sadar, Tuhan terima kasih ya. Sudah menyelamatkan hidup saya. Engkau rela datang untuk supaya mencari saya. Dan kalau saya sekarang ada di gereja mengenal Tuhan, itu karena Tuhan baik. Amin. Iya. Jadi kita sekarang menikmati Tuhan. Jadi apapun yang engkau alami hari-hari ini, engkau mempercayai ada Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Amin. Jadi mereka sadar bahwa mereka sudah diselamatkan. Dan kasih karunia Tuhan inilah yang menyelamatkan mereka. Bukan kebaikan mereka, bukan perbuatan mereka, tapi perbuatan siapa Tuhan yang rela menembus segala dosa dan kesalahan kita. Amin. Ini semuanya yang mereka alami. Ya, kita pakai data Efesus 2 ayat yang ke-8. Amin. Iya, mungkin ini udah jadi ayat emas buat saudara. Dan saya berharap saudara hafal ini. Amin. Iya, Efesus 2 ayat yang ke-8 berkata apa? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi apa? Pemberian Allah.
Jadi keselamatan itu pemberian Allah buat saudara. Amin. Jadi ketika saudara sekarang merasa Tuhan terima kasih aku sudah diselamatkan. Itu anugerah. Karena ada banyak orang di luar sana merasa belum diselamatkan. Karena mereka masih ragu-ragu apa benar ya Tuhan mati di atas kayu salib buat saya. Padahal data sejarah itu membuktikan dengan benar. Bahkan begitu banyak filsuf membuktikan dengan benar. Yesus datang dalam dunia rela mati untuk supaya menebus segala dosa dan kesalahan kita. Amin. Bahkan firman Allah yang begitu luar biasa dari ribuan tahun. Ya. Walaupun orang berusaha untuk menghancurkannya. Tetapi itu tetap ada supaya saudara bisa membaca, bisa mendengar. Karena ketika saudara mendengar tentang firman Kristus ini, apa yang terjadi? Muncul iman. Kita yang udah ribuan tahun dari kejadian itu bisa dengar tentang Yesus. Ya, satu pribadi yang luar biasa yang rela mati di atas kayu salib menebus segala dosa supaya kita diampuni, supaya kita diselamatkan. Wah, dan ini bukan usaha kita, amin. Siapa kita, Bapak Ibu Saudara? Ya, kita orang yang tidak layak untuk diampuni, tapi Tuhan memberikan pengampunan buat kita. Bahkan Dia rela mati di atas kayu salib ketika kita masih berdosa. Jadi di sini kita bisa memahami betapa Tuhan kita luar biasa. Inilah kekristenan rohani. Mereka menyadari benar bahwa mereka sudah diselamatkan. Amin. Senggol kiri kanan saudara. Jadi kita nggak usah takut. Kita sudah diselamatkan. Amin. Melalui karya Kristus yang luar biasa. Amin. Ini penting. Ayat yang ke-9-nya berkata, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi saudara dibenarkan bukan karena saudara banyak doa, tapi karena Kristus yang sudah berkorban buat Bapak Ibu Saudara. Saudara dikuduskan bukan karena saudara banyak memberi, tapi karena darah Yesus yang dicurahkan buat saudara. Amin. Sehingga doa kita, pemberian kita bukan lagi supaya kita dibenarkan, supaya kita dikuduskan, tapi karena ucapan syukur karena kita sudah dibenarkan Tuhan, sudah dikuduskan Tuhan, sudah diselamatkan sama Tuhan. Maka apapun yang kita lakukan karena ucapan syukur. Kita ke gereja karena ucapan syukur. Kita melayani karena ucapan syukur. Amin. Iya. Nah, orang-orang yang mau melakukan hal ini adalah orang-orang yang semakin mengenal akan Tuhan yang luar biasa. Sehingga hari-hari mereka akan terus mengucap syukur. Nah, orang-orang rohani ini mereka akan rajin ibadah, rajin melayani, mereka sangat peduli dengan jiwa-jiwa karena mereka sadar bahwa Tuhan sudah lebih dulu melayani mereka. Amin. Iya, jadi ketika bahwa saudara sadar Tuhan udah lebih dulu melayani engkau, maka engkau bisa melayani. Tapi bagi orang-orang yang belum bisa melayani, yang tidak mau melayani karena mereka belum sadar kalau Tuhan sudah melayani mereka. Kalau ada orang-orang yang tidak bisa mengasihi sesamanya, Bapak Ibu Saudara, karena mereka belum sadar kalau Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara. Tapi kalau mereka sadar Tuhan begitu besar kasih-Mu, maka engkau bisa mengasihi sesamamu. Amin. Iya, ini hal yang luar biasa. Kenapa ada banyak orang tidak bisa mengampuni? Karena mereka nggak sadar kalau Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Bahkan seluruh dosa kita, Bapak Ibu Saudara, sudah diampuni. Sehingga ketika engkau sadar hal ini, maka engkau juga bisa mengampuni orang-orang yang bersalah sama saudara. Amin. Tapi kalau saudara belum menyadari hal ini, maka saudara mengampuni orang itu susah. Iya. Tapi ketika engkau sadar bahwa engkau sudah sudah diampuni, maka engkau juga mampu untuk mengampuni. Iya. Kalau engkau hari-hari susah untuk memberi karena engkau belum sadar Tuhan yang sudah memberi terlebih dahulu sama saudara. Untuk supaya saudara mampu memberi. Tapi ada banyak orang kadang-kadang belum menyadari hal ini. Ya, jadi di sini kita bisa sadar, kita bisa rajin ibadah, rajin melayani, sangat peduli dengan jiwa-jiwa karena kita sadar bahwa Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Amin. Lebih dulu melayani kita, lebih dulu mengampuni kita, bahkan Tuhan rela mati buat kita. Wah, dahsyat banget ya. Jadi ini sebuah poin penting untuk kita sadari. Makanya ketika saudara sadar mengenal Tuhan dengan benar, mengenal Tuhan lebih dalam apa yang terjadi? Perubahan terjadi dalam hidup saudara. Dia ubah hidup saudara melalui pengenalan akan Tuhan. Amin. Karena tanpa pengenalan saudara akan dibingungkan terus dengan bagaimana caranya. Usaha apa lagi yang saya harus lakukan supaya Tuhan sayang sama saya, supaya Tuhan mengampuni dosa saya, supaya saya nanti mati masuk surga, supaya usahanya diberkati, masa depannya penuh dengan harapan. Mereka nggak paham, tapi buat Kristen rohani mereka adalah orang-orang yang memahami benar bahwa inilah yang Tuhan sudah
lakukan dalam hidup mereka. Mereka banyak menyumbang, support acara gereja, bukan supaya diberkati, saudara. Bukan juga untuk pencitraan, ya, yang muncul di dalam keberadaan mungkin IG mereka, Facebook mereka, begitu ya. Ini semuanya Bapak Ibu Saudara, karena mereka sadar bahwa Tuhan sudah lebih dulu apa? Memberkati mereka. Jadi kita nyumbang, kita berbagi, kita menolong. Ini semuanya karena kita sudah diberkati. Amin. Iya, karena ini semuanya harusnya ada dalam diri kita. Tapi ada banyak orang yang belum sadar ini. Ayo kita nyumbang, ayo kita memberi. Supaya nanti Tuhan berkati lebih banyak lagi. Kasih 1 juta, maka nanti besok-besok dapat 30 juta, 60 juta, 100 juta. Iya, 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Wah, senang bener saudara. Ya, itu mah bukannya iman Kristen. Itu mah apa togel, ya kan begitu Bapak Saudara. Iya. Jadi iman Kristen itu melakukan itu bukan supaya mendapatkan hal itu, karena kita sadar Tuhan sudah melakukan segalanya buat hidup kita. Amin. Jadi ketika kita menyumbang, memberi, membantu, bukan supaya diberkati lagi, tapi karena sadar berkat Tuhanlah yang memampukan aku akan apa? Memberi, untuk menyumbang, untuk berbagi Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau saudara belum merasakan hal ini, ya Bapak, Allah beserta dengan kamu. Jadi tenang. Ini yang akhirnya membawa kita dipenuhi dengan damai sejahtera di dalam menghadapi setiap tantangan dan persoalan. Amin. Jadi di sini akhirnya mereka suka beribadah, suka berdoa, suka menyembah Tuhan karena mereka sadar identitas mereka anak Tuhan. Amin. Iya, karena anak Tuhan identitasnya iya harus nyata, keluar di dalam kehidupannya. Iya. Identitas mereka sebagai anak Tuhan. Iya, yang sudah dilahirbarukan melalui pengorbanan Kristus. Jadi mereka sekarang Bapak Ibu Saudara beribadah, berdoa, menyembah Tuhan bukan karena jadwal. Amin. Amin. Ada orang datang ke gereja karena dijadwal. Ya, kamu ada tugas nih. Ayo datang ke gereja. Kalau nggak ada tugas, nggak tahu kemana Bapak Ibu Saudara. Jadi mereka datang karena jadwal. Bisa dibayangin kan? Nggak ada kerinduan untuk datang sama Tuhan. Ya. Padahal identitas mereka maunya disebut anak Tuhan. Jadi nggak sesuai dengan identitasnya Bapak Ibu Saudara. Ya. Nggak sesuai dengan keberadaan dirinya sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Jadi mereka datang karena jadwal, pelayanan karena jadwal, ibadah karena jadwal, doa karena jadwal. Bayangin doa karena jadwal, berarti setiap hari nggak pernah doa kecuali di jadwal. Haleluya. Kenapa datang? Iya di jadwal Pak, doa pembukaan gitu. Terus kalau nggak ada jadwal, ya. Saya berharap saudara menyadari hal ini, bahwa kita suka beribadah, suka berdoa, suka menyembah Tuhan, karena kita sadar diri kita, identitas kita sebagai anak Tuhan. Amin. Iya dong. Iya. Ini sebuah poin penting. Iya. Jadi inilah keberadaan yang Tuhan inginkan supaya kita memahami ini. Kalau tidak, berarti Kristen kita adalah kekristenan agamawi. Enggak beda dengan orang-orang yang Kristen duniawi. Iya. Enggak ada beda, saudara. Tapi kita adalah Kristen-Kristen yang rohani. Amin. Orang yang sudah mengalami hidup di bawah kasih karunia. Amin. Senggol kiri kanan saudara. Saudara lakukan jangan karena jadwal. Amin. Haleluya. Karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Iya, kasih tepuk tangan deh untuk Allah kita yang luar biasa ya. Kristen rohani mereka menjaga hati mereka tetap bersih. Amin. Karena dunia begitu banyak sekali kekotoran dalam kehidupan ini. Sehingga mereka menjaga hati mereka untuk tidak tercemar oleh situasi kondisi. Yeah. Mereka menjaga hati mereka. Mereka menjaga mulut mereka. Mereka tidak menjelek-jelekan orang lain. Mereka menjaga hatinya untuk tidak iri. Bahkan membenci orang lain. Mereka tidak berlaku jahat terhadap orang lain. Iya, di rumah, di tempat usaha, di kantor, dimanapun, perkataan mereka adalah perkataan apa? Mengucap syukur. Amin. Iya. Nah, orang-orang kayak gini adalah orang-orang Kristen rohani yang bisa menjaga hati mereka karena mereka sadar Tuhan sudah menjadikan mereka orang-orang yang sudah dibenarkan, dikuduskan.
Iya. Kita nggak kebawa-bawa sama orang-orang yang belum benar. Iya. Jangan sampai kalau ada orang ngegosip, ini mah kita tambah ngegosok, makin sip, ya kan begitu. Ya. Bener sih saya tahu, sih, bener sih, ya kan gitu. Yang tadinya nggak bener jadi bener. Ya padahal kita juga baru dengar dari orang, Bapak Ibu Saudara. Iya. Jadi kadang-kadang hal ini terjadi kenapa? Karena kita tidak menjaga hati. Harusnya ketika kita punya teman-teman kayak gini, guys, ya, sabar, stop, udah, ya jaga hati. Amin. Senggol kiri yang sudah jaga hati. Tongka bawa-bawa, amin. Iya, masalahnya bisa sampai mati. Ya, jadi kita sadar bahwa identitas kita anak Tuhan, menjaga hati kita, menjaga perkataan-perkataan kita, menjaga sikap dan perbuatan kita. Kalau itu menyakiti orang lain, iya jangan. Kalau itu mempermalukan kita, iya jangan, saudara. Apalagi mempermalukan nama baik keluarga, iya jangan. Amin. Iya, ini sebuah poin penting. Sikap kita adalah respon dari keyakinan kita. Kenapa ada banyak orang melakukan kayak gitu? Karena ya keyakinannya juga berbeda. Nah kalau kita sadar kita anak Tuhan, keyakinan kita ini orang yang sudah dibenarkan, dikuduskan, sikap kita juga berbeda, saudara. Kita nggak mungkin bisa ke bawah. Ya, kita nggak mungkin bisa mengikuti hal-hal yang nggak benar. Hanya untuk memuaskan keberadaan keegoisan kita, ya, sikap kita, ya, memuaskan segala keberadaan apa yang menjadi keinginan kita. Tapi kita sadar kita adalah anak Tuhan. Amin. Ya, orang benar, orang yang sudah dikuduskan, ini akan keluar. Jadi apapun yang kita lakukan itu respon daripada keyakinan kita. Dan saya percaya orang-orang yang sudah menjaga hidupnya kudus, benar di hadapan Tuhan, sikap mereka juga luar biasa, saudara. Ya, mereka akan menjaga hati mereka, perkataan mereka yang nggak penting-penting, is oke lah. Pikiran-pikiran negatif diilangin. Kita tetap percaya Yesus saja. Amin. Yesus yang bela kita. Amin. Yesus yang nolong kita. Amin. Dia Allah yang setia. Jadi tepuk tangannya untuk Yesus yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Nah inilah orang-orang Kristen rohani yang sesungguhnya, yang Allah ingin supaya kita menyadari hal ini. Dan Tuhan ingin mengubah kita menjadi pribadi yang luar biasa ini. Dengan bagaimana caranya? Dia memberikan Yesus bagi kita. Menyadarkan kita bahwa engkau sudah dibayar, engkau sudah ditebus, bahwa engkau sudah diselamatkan, engkau sudah dibenarkan, dikuduskan, siap-siap diberkati. Ayo jaga sikapmu, ayo jaga perkataanmu. Amin. Kadang-kadang kita punya keyakinan Tuhan itu setia, Tuhan luar biasa, Tuhan pasti menolong. Tapi perkataan kita kadang-kadang udah doa, udah. Terus gimana jawabannya? Teuing lah. Gitu, saudara. Nggak tahu lah Tuhan jawab apa enggak lah, terserah Tuhan lah. Lalu muncul lagunya, suka-sukamu tuh Tuhan. Karena kita berpikir Bapak Ibu Saudara, ya Tuhan terserah Tuhan mau ngasih penyakit kayak, mau ngasih rugi kayak, mau ngasih bangkrut kayak. Kita nggak paham Tuhan nggak pernah kasih penyakit. Amin. Iya, Tuhan malah menyembuhkan. Pernah nggak dengar firman Tuhan Yesus jalan berkeliling dari desa ke kota nyebarin penyakit gitu? Kan nggak ada, saudara. Ya, Yesus datang dari desa ke kota menyembuhkan. Amin. Lalu dari mana datangnya penyakit? Memang dunia ini sudah jatuh di dalam dosa. Makanya banyak sakit penyakit. Jadi kita hati daharna tong kalobaan. Amin. Iya, Bapak Saudara. Karena kalau kebanyakan makan, kebanyakan ini, kebanyakan itu, yang membuat kita nggak sadar itu semuanya yang membuat kita kadang-kadang jadi gampang sakit. Amin. Iya. Jadi hal ini harus dijaga, jaga makanan. Apalagi sekarang banyak di medsos tuh ngasih tahu, ya. Karbo dikurangin, makan nasi dikurangin, iya manis sapuncung kieu, ya kan gitu. Disebut pacang ada sanggup mas gitu kan. Iya, kita kurangin karbo, kurangin goreng-gorengan supaya tenggorokan nggak sakit. Kurangin gula supaya jangan sakit gula. Kurangin ngomel supaya jangan darah tinggi, ya kan gitu. Tapi kita malah terus kerjainnya kayak gitu, Bapak Ibu Saudara. Enak Pak, puas rasanya katanya begitu. Nah, gitu ya. Tapi tanggung sendiri penyakitnya, Saudara. Ya, tiba-tiba muncul penyakit yang aneh-aneh, cancer lah. Dari mana cancer datangnya? Dokter gue bingung dari mana sana gitu. Ya kan? Kenapa? Karena kita tanpa sadar banyak pikiran-pikiran salah yang
yang masuk, sikap yang salah, ngedengar sesuatu yang salah, akhirnya kita melakukan begitu banyak yang salah, akhirnya datang sakit penyakit. Tapi percayalah, bilur Yesus sudah menyembuhkan. Jadi jangan lagi ngomong sakit, dihukum sama Tuhan, loba dosa maneh cenah gitu. Bayangin orang udah sakit, diomongin banyak dosa lagi. Itu kayak orang jatuh ketiban tangga, kehajar sama duren dari atas, jebut gitu, saudara. Iya. Ya, kenapa? Karena mereka nggak sadar bahwa Tuhan sudah mengampuni mereka. Amin. Iya. Jadi kita sadar gitu, Tuhan udah ngampunin saya. It's okay. Sudah tidak ada lagi penghukuman. Ini mah gara-gara saya banyak makan. Besok-besok ngurangin makan. Ya kan, kita mau jaga makanan yang sehat-sehat. Amin. Lobakeun lalab, amin. Ya, jangan ini lagi, ya kan, emping deui, ya kan, emping dikecapan deui, ya kan gitu. Udah empingnya aja bikin penyakit, kecapnya lagi yang manis tambah penyakit gitu loh. Ngeunah Pak cenah gitu. Ya ngagoreng nepi ka satumpuk sakieu, ya kan gitu. Kellernya orang lain masih segini, ini segini kellernya tiap hari dimakan. Makanya jadi penyakit. Duren makan sebiji dua biji, iya masak geluntung dua geluntung, ya kan gitu. Kira-kira gimana saudara? Ini masalah. Amin. Iya. Dan ini semuanya dibuat sama kita sendiri. Tapi kalau udah sakit nyalahin siapa? Tuhan yang ya kan? Tuhan yang bikin sakit, Tuhan yang bikin bangkrut. Ini seizin Tuhan, Pak saya sakit, mana lo bating daharna, ya kan begitu. Tuhan mah kepengen kamu sembuh, amin. Iya, amin Bapak Saudara. Jadi jangan dikit-dikit nyalahin Tuhan, dikit-dikit nyalahin Tuhan, gitu. Padahal Tuhan di firman Tuhan nggak pernah ada ya dia jalan berkeliling nyebarin penyakit gitu, nggak ada. Yang ada dia menyembuhkan sakit penyakit. Iya, nah mulai kenal bahwa Tuhan tidak pernah memberi penyakit. Dia ingin menyembuhkan. Jadi bagi yang sakit senggol kiri kanan saudara, tenang, Tuhan udah menyembuhkan. Amin. Haleluya. Ya. Haleluya. Ya. Ya, tapi bertobat. Amin. Iya, ya, tong lebating dahar. Amin. Iya, makanya dikira-kira. Jadi ini hal yang penting yang harusnya ada dalam diri kita. Sikap kita adalah respon dari keyakinan kita. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, responnya karena keyakinan. Keyakinan yang salah, responnya salah. Jadi kalau saudara memiliki keyakinan yang benar, responnya benar. Jadi bagaimana perubahan ini dapat terjadi saudara? Bertobat. Metanoia, bertobat saudara. Bertobat dari apa Bapak Ibu Saudara? Perubahan pola pikir yang lama kepada pola pikir yang baru. Amin. Yang tadinya pola pikir yang lama tidak percaya Yesus, sekarang pola pikirnya percaya Yesus. Dulu percaya kepada usaha diri kita, pada kekuatan diri kita. Rajin ibadah supaya diberkati. Wah saya mah kemana gak mau, saya mau ibadah doang supaya Tuhan memberkati. Bukan itu poinnya. Amin. Dirubah pola pikirnya, tapi karena percaya Yesus yang sudah memberkati. Amin. Bukan gara-gara ibadahnya kita diberkati, tapi karena kematian Kristus di kayu salib lah yang kita percaya yang akan memberkati hidup kita. Amin. Berubah pola pikirnya dong. Iya. Jadi senggol kiri kanan saudara, berubah. Amin. Iya, bertobat, metanoia, bertobat dari pola pikir yang lama kepada pola pikir yang baru. Bertobat dari keberadaan kehidupanmu yang lama yang tidak percaya Yesus, sekarang bertobat kepada pemikiran yang baru percaya Yesus. Pengenalan akan Kristus Yesus yang benar, saudara. Jangan yang salah. Karena hal ini berdampak kepada perubahan di dalam perbuatan saudara. Jadi ada banyak orang merasa berpikir berubah itu harus dipaksakan gitu. Tapi di dalam iman kekristenan, perubahan itu karena kepercayaan. Amin. Jadi kita dibawa untuk mempercayai Tuhan itu kayak gini loh. Dia sudah melakukan karya yang luar biasa loh. Ayo percaya dia. Dia akan melakukan sesuatu buat saudara. Selanjutnya dia akan bereaksi dalam hidup saudara. Dia yang akan melakukan sesuatu dalam hidup saudara. Sehingga saudara akan diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Amin. Kenapa? Karena ketika engkau mendengar tentang firman Kristus, muncul iman. Iman inilah yang menjadikan engkau mampu untuk mempercayai Tuhanmu yang luar biasa. Amin. Mampu untuk dapat menikmati kebaikan Tuhan yang luar biasa. Mempercayai bahwa Tuhan sudah menyediakan segala yang kita perlukan. Iman kita lah yang mampu untuk mendapat ini semuanya. Maka di ayat yang ke-17 tadi berkata, kita akan melangkah dari iman kepada iman. Amin Bapak Ibu Saudara. Iya. Karena orang benar akan hidup oleh iman.
Ada banyak orang pertamanya dengar karena iman. Yesus yang sudah menyelamatkan, kita percaya Yesus yang menyelamatkan. Tapi di langkah selanjutnya bukan pakai iman lagi, tapi pakai perbuatan. Dari iman kepada perbuatan. Sebetulnya dari iman kepada iman, bukan perbuatan lagi. Jadi yang menyelamatkan saudara bukan perbuatan saudara. Jadi ke depannya pun kita tetap pakai iman kita. Amin. Iya. Ada banyak orang merasa bahwa, oh kamu udah diselamatkan karena Kristus. Oh kamu percaya ya Yesus sudah menyelamatkan kau. Hati-hati ya, jaga jangan sampai hilang itu keselamatan. Ngejaga anak kumaha. Ya, dengan perbuatanmu jangan jatuh dalam dosa. Gimana saudara? Iya, kalau saudara yang sudah menyadari hal ini, maka kita akan menjadi orang-orang yang munafik, pura-pura nggak pernah jatuh dalam dosa. Padahal kemarin kita udah jatuh dalam dosa. Lalu ngerasa bahwa Tuhannya hilang. Iya. Padahal Tuhan sudah berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Amin. Engkau lagi sehat, engkau lagi sakit, engkau lagi tidak berdosa, engkau lagi berdosa, Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Kalau dia sudah berjanji, dia pasti akan menepati, saudara. Jadi ini yang harusnya ada dalam diri kita. Orang benar akan hidup oleh iman. Yang bertolak dari iman dan memimpin kita kepada iman, bukan kepada perbuatan. Kepada iman, saudara. Jadi saudara tetap percaya bahwa Tuhan sudah menyempurnakan keberadaan hidup saudara. Amin. Iya, di masa-masa perjalanan hidupmu sadar bahwa Tuhan sangat mengasihi engkau. Amin. Ini hal yang luar biasa yang harusnya ada dalam diri kita Bapak Ibu Saudara. Sehingga dengan demikian ketika kita menangkap kebenaran ini, kita bermetanoia, berubah, bertobat artinya. Pola pikir kita berubah sekarang. Oh, ternyata kita ke gereja bukan supaya diberkati. Kita ke gereja karena kita sadar bahwa Yesus sudah memberkati kita, pantesan beda. Amin. Iya, kita dengar kabar baik, wah kayak seneng, lega. Jadi selama ini kita selalu mendengar kabar buruk yang membuat kita tertekan, banyak masalah, banyak persoalan. Jadi Tuhan ingin supaya saudara mengalami hal yang luar biasa. Amin. Yang saya tutup dengan kisah terakhir di dalam jemaat di Korintus, 1 Korintus 1 ayat yang ke-26, Bapak Ibu Saudara. Sampai ayatnya yang keberapa ini? 29 saya akan bacakan buat saudara. Iya, kabar baik ini diberitakan untuk memperlihatkan kepada kita apa yang benar. Amin. Di dalam kehidupan kita. Karena karya Yesus yang luar biasa. Amin. Terlepas dari semua kesalahan Bapak Ibu Saudara. Kabar baik ini dikisahkan buat saudara untuk memperlihatkan apa yang benar dari hidup saudara. Bahwa saudara sudah dibenarkan oleh Yesus. Amin. Saudara sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Ini yang harusnya kita pegang, kita sadari. Iya. Tuhan gak nyari-nyari dosa dalam hidup saudara. Karena dosa sudah ditanggung di atas kayu salib. Amin. Sehingga saudara hari ini sudah dimerdekakan. Amin. Dibebaskan, diampuni, dikuduskan, disucikan. Supaya saudara diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Nah di jemaat Korintus ini, di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-26 dikatakan di situ. Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Artinya orang Korintus pada waktu mereka kenal Tuhan, mereka dalam kondisi susah. Mungkin miskin, nggak terpandang. Kalau saudara usahanya gagal, orang nggak pandang. Kalau saudara usahanya berhasil, orang pandang. Makanya kita harus berhasil. Supaya orang pandang. Supaya Yesus dipermuliakan. Amin. Iya dong. Iya. Jadi di sini jemaat Korintus nggak ada yang terpandang, nggak ada yang bijak, bararodo, ya kan begitu saudara. Gampang dibohongin, ya. Lamun mana yang diberkati, oh sok doa, di tukang tuh tangkal asem, sok doa didinya, sana gitu. Ya kan, kuburan didinya, sare didinya, ya kan begitu. Ini orang apa? Bodoh, karena yang ngasih taunya orang pinter, ya kan gitu. Yang datang ke orang pinter adalah orang, iya Bapak Ibu Saudara, mau dibodoh dengan kayak gini. Iya, kumpulin itu daun-daun, asben kadus, asben kaditu, isu kan jadi duit. Ya gitu Bapak Saudara. Haleluya. Ya. Jadi akhirnya ada banyak orang-orang berbondong-bondong lakukan itu hanya untuk dibodoh, Saudara. Iya. Jadi keberadaan ini yang ada dalam jemaat Korintus, dia juga enggak banyak yang bijak, enggak banyak yang berpengaruh, tidak banyak yang terpandang. Tapi ayat selanjutnya dikatakan ayat yang ke-27, ketika mereka sudah kenal Tuhan, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk apa? Memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk melakukan apa? Memalukan apa yang
yang kuat. Jadi orang-orang yang lemah ini, orang-orang yang miskin ini, orang-orang yang tidak terpandang ini, tidak berpengaruh ini, diberkati Tuhan. Akhirnya orang-orang bisa ngelihat. Dulu yang lemah, sekarang kuat. Dulu yang tidak terpandang, sekarang terpandang. Dulu tidak berpengaruh, sekarang berpengaruh. Puji Tuhan. Amin. Dulu mungkin kita dipengaruhi sama orang lain, mungkin kita ikut saudara yang luar biasa diberkati, lalu kita sekarang masih biasa-biasa, besok-besok saudara yang diberkati luar biasa, amin. Iya, enggak ada yang mustahil, saudara. Tuhan bisa sanggup memakai orang yang bodoh ini untuk memuliakan Tuhan. Dia sanggup untuk memakai orang yang tidak berhikmat ini untuk supaya mempermalukan orang yang berhikmat. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Jadi saya nggak kirakan saudara, enggak ada yang mustahil. Iya kan, itu kamu nantinya, men. Iya, ya ayat selanjutnya ayat yang ke-28. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Iya, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Saudara mungkin sekarang merasa tidak terpandang, enggak kaya, mungkin saudara nggak mampu, nggak berpengaruh, tapi Tuhan pilih saudara, amin. Supaya saudara besok-besok menjadi orang yang terpandang, diberkati, amin. Berpengaruh, menjadi berkat buat orang lain, amin. Kalau di sana ada orang kaya sombongnya luar biasa, di sini banyak orang kaya rendah hatinya luar biasa, amin. Di sana banyak orang kaya pelitnya luar biasa, di sini banyak orang kaya murah hatinya luar biasa, amin. Kenapa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan, saudara. Ketika saudara bermurah hati menolong banyak orang, siapa yang dipermuliakan? Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Iya, ini penting. Ya, ayat yang ke-29, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Karena kita sadar ini semua datang daripadamu Tuhan. Amin. Ini bukan aku. Amin. Jadi kalau kita pun memberi, ya sekarang saya mulai kalau ada yang memberi nggak muncul di sosmed, nggak muncul di IG, nggak muncul di Facebook. Kenapa saudara? Karena ternyata ketika saya munculin, oh terima kasih ya Bapak ini sudah bermurah hati. Tiba-tiba banyak orang ngasih lagi sama saya Bapak saudara. Tapi tujuannya pencitraan supaya muncul di IG saya gitu ya. Haleluya. Sekarang saya nggak munculin lagi, amin. Tapi puji Tuhan orang tetap ngasih, amin. Berarti dia hatinya tulus di dalam memberi, amin. Amin. Iya, jadi saya minta maaf juga kalau saya nggak nge-like saudara. Kenapa? Karena ada orang iri. Oh, Bapak mah ini di like, yang ini enggak katanya begitu. Oh, saya lupa dan tekan tingali gitu kan gitu. Masa saya tiap hari suruh mantengin terus medsos Bapak Ibu Saudara? Gitu. Jadi sekarang udah deh nggak di like semua, tapi saya lihat Bapak Ibu Saudara. Amin. Iya, jangan salah. Pak Cewi pasti ngelihat ini. Iya, cuman nggak berani nge-like karena nanti takut ada yang iri Bapak Ibu Saudara. Iya, amin. Amin. Jadi mohon dihampura. Amin. Iya. Iya. Karena ada orang-orang tanpa disadari. Oh, yang saya nggak di like sama Pak Cepi, yang itu mah di like. Ya nggak kelihatan ya kan begitu. Udah kelewat kayaknya gitu. Bayangin Bapak Saudara, like nggak like aja orang bisa masalah. Jadi mendingan saya nggak like. Tapi saya lihat. Amin. Iya, jadi saudara nggak usah khawatir bikin konten sebanyaknya, amin. Iya, saya ngelihat kok, woi saudara ya, walaupun saya nggak nge-like karena takut ada yang ngiri nanti masalah, bapak saudara ya. Jadi melalui Injil, ya, yang adalah kekuatan Allah ini, jemaat Korintus bisa diubahkan, bapak ibu saudara. Saya rindu jemaat di sini juga mengalami sebuah perubahan yang luar biasa, amin. Iya, siapa kita? Ya, orang biasa diberkati Tuhan, diampuni Tuhan, disayang sama Tuhan. Siapa kita? Ayo mulai bawa dirimu dalam pengenalan akan Tuhan yang benar ini, saudara. Supaya jangan terintimidasi. Ya, suami istri kadang-kadang ribut gara-gara terintimidasi. Banyak doa, banyak berkat. Sedikit doa, sedikit berkat. Enggak berdoa, enggak ada berkat. Jadi ketika berkatnya kurang, suami nyalain istri. Mana sih kurang doa? Cina gitu. Yang istri nyalahin lagi, kamu sih kurang doa. Pas salah. Padahal berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Bukan gara-gara doa, saudara. Doa adalah ucapan syukur. Karena ketika engkau sudah diberkati, enggak tahan kita mau ngucap syukur. Amin. Ya, hari ini dagangan laku. Coba sorenya saudara kalau nggak ngucap syukur. Saat itu juga saudara bilang, puji Tuhan. Amin. Iya, jadi bukan gara-gara supaya diberkati, tapi karena sadar Tuhan sudah memberkati kita. Makanya kita doa ucapan syukur. Jadi jangan gara-gara, wow di jadwal pagi nih doa pagi, ya kan gitu. Iya, no saudara, tapi karena saudara sadar, saudara sudah diberkati. Jadi melalui Injil ini, yang kekuatan Allah, jemaat ini mengalami perubahan yang luar biasa. Iya.
Jadi hari ini kita sadar, tidak ada lagi yang tersisa untuk kita bisa lakukan Bapak Ibu Saudara. Supaya kita memperoleh berkat Tuhan bagi kehidupan kita. Karena Tuhan sudah membayar lunas semua dosa kita. Amin. Tuhan sudah membayar lunas segala sesuatu yang harus kita bayar. Supaya kita diberkati Tuhan. Jadi percaya Yesus saja. Kita diubahkan hidup kita oleh karena perbuatan Yesus. Kita hanya perlu mendengar, percaya pada kuasa keselamatan Injil Kristus yang melampaui segalanya. Untuk menyembuhkan kita, memulihkan kita, menjauhkan kita dari bahaya, memberkati keuangan kita, dan membawa kesejahteraan bagi keluarga kita. Amin. Kita hanya membutuhkan pengenalan akan Kristus, lalu kita mempercayai Tuhan akan lakukan perkara yang luar biasa. Amin. Sehingga namanya akan dipermuliakan. Ayo berikan kemuliaan bagi Allah kita. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Semuanya diberkati, amin. Iya, dia ubah hidupku karena dia punya alasan. Kenapa dia mengubah hidup saudara? Dia rindu memberkati saudara, amin. Dia rindu memulihkan hidup saudara. Dia rindu untuk melakukan begitu banyak perkara yang luar biasa dalam hidup saudara. Supaya di dalam apapun yang saudara sudah diberkati, namanya dipermuliakan, amin. Namanya diagungkan, namanya ditinggikan. Haleluya. Saya undang tim PW untuk maju ke depan. Yuk kita sama-sama menyanyikan pujian yang luar biasa ini. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Roh Kudus bekerja hari ini di tengah-tengah kehidupan kita. Dia rindu melakukan segala perkara dalam hidup kita. Yuk sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Semuanya diberkati, amin. Iya, kita mau arahkan pandangan kita terus tertuju pada karya Kristus yang luar biasa. Membawa diri kita untuk mengenal Tuhan kita yang luar biasa. Bagaimana pengenalan itu akan membawa saudara dipenuhi dengan damai sejahtera, sukacita. Bahkan ada begitu banyak perkara yang luar biasa dalam hidupmu. Haleluya. Terima kasih Bapak. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Sekali lagi Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini. Terima kasih Bapak. Mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Katakan lebih sungguh lagi. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Amin. Yes Lord. Mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada
tiada yang suka. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari berikan kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Bapak, terima kasih. Di penghujung dari ibadah kami, segala pujian, hormat, syukur kami hanya bagi Engkau yang layak untuk menerimanya. Terima kasih Bapak untuk semua kebaikan dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Kalau kami boleh menyadari hari ini betapa kami sudah dibenarkan oleh karena karya Tuhan, dikuduskan oleh karena karya Tuhan, diselamatkan oleh karena karya-Mu yang luar biasa, maka kami sadar betapa kami sangat dikasihi oleh Tuhan. Kami berharga di hadapan-Mu ya Bapa, untuk kami boleh melakukan begitu banyak aktivitas untuk mempermuliakan nama-Mu ya Allah, sehingga segala sesuatunya ada di dalam tangan kasih-Mu yang luar biasa. Masa depan yang penuh dengan harapan yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, materaikan semua kebenaran firman Allah dalam setiap kami, bahwa Engkau Allah sanggup mengubahkan hidup kami dengan cara-Mu yang luar biasa, untuk kami terus menjadi berkat dimanapun kami berada, untuk menyatakan kebaikan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa, diberkatilah semua kami Tuhan yang boleh mengambil bagian dalam ibadah raya hari ini. Tidak ada yang terkecuali. Tuhan berkati semua kami, pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, anak cucu mantu kami diberkati oleh Tuhan, dan semua apapun yang kami lakukan diberkati oleh Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan mereka, yang sakit Tuhan jamah Tuhan sembuhkan dengan kuasa bilur-Mu yang ajaib, yang mengalami begitu banyak tantangan dan pergumulan Tuhan membuka jalan dengan luar biasa, karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Diberkatilah kami hamba-Hamba-Mu yang sudah melayani Engkau Bapa. Kami percaya semua jerih lelah kami di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memberkati dengan luar biasa, memberkati akan keberadaan keluarga demi keluarga, memberkati usaha pekerjaan kami, dan apapun yang kami lakukan diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah melalui ini semuanya nama Tuhan yang selalu dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Bila sebentar kami meninggalkan tempat ini kembali ke rumah tangga masing-masing, kami percaya penyertaan Tuhan ajaib atas setiap kami, perlindungan Tuhan atas kami. Kami bersyukur Bapa, damai sejahtera sukacita-Mu semakin melimpah atas hidup kami, sehingga kami boleh menjadi berkat di dalam keberadaan kehidupan rumah tangga kami. Terima kasih Bapa. Tak lupa kami berdoa bagi keberadaan bangsa kami Indonesia. Mari Tuhan terus memberkati bangsa kami. Dalam situasi apapun, kami percaya ada Tuhan atas bangsa ini yang akan terus melakukan perkara-perkara yang luar biasa, bahkan membawa bangsa ini untuk mengenal akan kebaikan Tuhan, sehingga mereka boleh dapat diselamatkan. Terima kasih Bapa. Untuk kota kami juga kami terus berdoa Tuhan memberkati, biar kota-kota ini senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan bahkan kemuliaan Allah terus dinyatakan. Terima kasih ya Bapa, anugerah-Mu melimpah atas kami. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, buka hatimu, angkat tanganmu, pulanglah terimalah berkat yang daripada Bapa di surga, yang terus memberkati hidupmu dengan berkatnya yang luar biasa. Roh hikmat dan wahyu mengalir melimpah dalam hidupmu, damai sejahtera sukacita melimpah dalam hidupmu, bahkan kebaikan Tuhan yang luar biasa melimpah dalam hidupmu. Rancangannya yang dahsyat dan luar biasa terjadi dalam hidupmu. Roh Kudus menyertai engkau, memberikan penghiburan, kekuatan, bahkan hal-hal yang luar biasa, sehingga dimanapun kau ditempatkan berkat Tuhan melimpah atas hidupmu. Terimalah berkat ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita sepenuhnya. Semua yang diberkati, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.